pelatih utama di AKA atau di American Kickboxing tentu lebih tahu dan paham tentang anak didiknya, di mana Javier Mendez memuji perkembangan Islam Makhachev yang mampu melampaui Khabib waktu itu. Berbicara di Real Quick dengan Max Week Podcast, Javier Mendez berkata, apa yang dimiliki Islam Makhachev yang tidak pernah dimiliki Khabib Nurmagomedov, sebaik dalam hal lemparan, lemparan judo, sapuan kaki, dan lemparan kaki. Maksud saya, Khabib memilikinya, tetapi tidak sampai ke level Islam yang sekarang. Maksud saya, tiba-tiba, kalau Anda bertarung dengan Islam Makhachev, tiba-tiba Anda akan mengikutinya. Dan setelah itu, hal berikutnya yang pasti terjadi, Anda tahu-tahu terbang. Anda benar-benar terbang. Gaya permainan Khabib sebenarnya lebih jahat. Khabib lebih kejam. Khabib itu seperti halnya ketika dia mengendalikan Anda, itu seperti seluruh tubuhnya mengendalikan Anda. Kakinya, jari kakinya, lengannya, semuanya terkunci pada Anda. Yang sedikit lebih eksplosif adalah Khabib, tapi Islam Makhachev sedikit lebih mulus dalam hal transisi. Di American Kickboxing, Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev bagaikan pedang menajamkan pedang. Untuk menjadi fighter hebat, bahkan yang terhebat, tentu harus punya rekan sparring yang mengerikan juga. Dan sepertinya, di AKA memang dididik untuk bertarung beneran, bahkan melebihi pertarungan di panggung UFC. Karena jika di sesi latihan saja, Khabib beberapa kali cedera, dan belakangan ini, jari Khabib yang patah saat melawan Justin Gaethje waktu itu. Sedangkan di oktagon, Khabib tidak pernah separah itu. Jangankan cedera, berdarah pun gak pernah. Itu menandakan dunia latihan di AKA memang sangatlah keras, lebih keras dari pertarungan di UFC. Sehingga AKA sempat ditegur oleh UFC karena seringkali fighternya cedera saat sesi latihan. Yap, di dunia pertarungan memang sering muncul istilah lebih baik banjir darah di sesi latihan daripada jadi pecundang di panggung pertarungan. Tapi tetap aja, yang paling penting untuk bisa seperti itu harus punya rekan sparring yang seimbang atau bahkan lebih mengerikan. Dan salah satu kunci bahwa Khabib begitu dominan di UFC dan begitu mengerikan permainan groundnya, itu semua karena punya rekan sparring yang mengerikan juga, yaitu Islam Makhachev. Sehingga mereka saling mengasah bagaikan pedang mengasah pedang. Javier Mendez pun kembali mengatakan, jadi begitulah perkembangannya. Seperti itulah Islam Makhachev yang lebih baik. Jadi dia bisa beradaptasi dan belajar dari orang lain, sementara Khabib lebih setia kepada Javier Mendez sebagai pelatihnya. Jadi bukan berarti Islam lebih baik dari Khabib secara keseluruhan, tapi ada bagian tertentu yang membuat Javier Mendez memuji Islam Makhachev dengan mengatakan Islam Makhachev lebih baik daripada Khabib waktu itu. Ya itulah MMA, seperti apa kata George St. Pierre, yang intinya bahwa di masa depan akan ada yang lebih baik dari kita. Karena kalau menganggap tidak ada yang lebih baik dari kita, itu berarti saya mengatakan bahwa MMA tidak berkembang. Kalau ada yang lebih baik dari kita di masa depan, itu menandakan bahwa MMA itu berkembang. Baru-baru ini yang mungkin kita menganggap bahwa Dana White tidak akan senang jika Ciryl Gane yang juara. Sebagaimana Dana White yang secara terang-terangan tidak menyukai Stipe Miocic yang juara dan lebih berharap Francis Ngannou yang juara. Tentu ketidaksukaan ini bukan soal personal atau masalah pribadi, tapi lebih ke masalah bisnis. Ya kita tahu Dana White, kalau soal duit selalu sensitif, kayak Tuan Crab. Tapi ya kalau nggak gitu, Dana White nggak kaya maksimal. Karena kabarnya kekayaan Dana White mencapai 500 juta dolar lebih, atau 4 kali lipat kekayaan Conor McGregor. Dan ternyata Dana White justru memuji Ciryl Gane dengan mengatakan dia heavyweight yang besar, kuat, dan tangguh yang bergerak seperti kelas middleweight. Awalnya memang dikhawatirkan Ciryl Gane akan bermain aman lagi, seperti saat melawan Jairzinho Rozenstruik. Dan rupanya Ciryl Gane memberikan perlawanan Derrick Lewis dengan cara yang menghibur, yaitu menghabisi Derrick Lewis hingga ke knockout. Raja knockout di knockout. Mungkin secara game plan, Ciryl Gane ingin menegaskan kepada sang juara, yaitu Francis Ngannou, bahwa di pertarungannya nanti, Ciryl Gane juga bisa meng-KO seorang Francis Ngannou yang menjadi calon raja knockout. Dana White berkata, salah satu orang di media bertanya kepada saya minggu ini. Rupanya, saya mengatakan Ciryl Gane adalah petarung yang membosankan. Saya tidak pernah ingat mengatakan itu.
Aku tidak pernah ingat menyebutnya membosankan. Dengar, jika aku mengatakannya, aku akan mengingatnya. Tapi saya pikir Ciryl Gane ini punya style. Anda lihat kan malam UFC 265? Apa yang bisa dilakukan Derrick Lewis? Dia benar-benar menutupnya. Statistik pukulannya, saya tidak tahu angka spesifiknya. Saya melihat itu seperti Ciryl Gane menyerang ratusan kali, dan Derrick Lewis seperti hanya 3 serangan saja. Dia benar-benar mematikannya, mendirikan klinik, terlihat bagus melakukannya, membuatnya terlihat mudah, melawan fighter yang bisa mematikan lampu Anda dengan satu pukulan. Ciryl Gane ini sangat berbakat dan menghibur. Ketika Anda mulai terjebak, maka orang-orang yang mengatakan bahwa Anda membosankan dan hal-hal seperti itu, Anda harus belajar lagi dan melawan ego Anda. Nah, tapi soal Ciryl Gane ini, seperti yang kita tahu semua bahwa Francis Ngannou dulunya adalah rekan sparringnya Ciryl Gane di MMA Factory. Karena di saat Francis Ngannou nekat ke Prancis dan ternyata tidak punya kerjaan, lalu jadi gelandangan, hingga akhirnya Francis Ngannou berlatih MMA di gym MMA terbaik di Prancis, yaitu MMA Factory. Namun pelatih Francis Ngannou selama 5 tahun di MMA Factory, yaitu Fernando Lopez, bingung dengan Francis Ngannou yang tidak pernah memuji MMA Factory di setiap interviewnya. Fernando Lopez pun berkata, "Sebelum pergi dari sini, saya pergi ke sana untuk berbicara dengan Francis Ngannou dan bertanya kepada Ngannou, apakah ini normal? Saya bertanya-tanya apakah ada masalah. Kita menghabiskan 5 tahun. Kita menghabiskan 5 tahun bersama di gym saya. Anda tidak pernah membayar apapun. Semuanya gratis untuk Anda, Ngannou. Aku membawamu di bawah sayapku, menjagamu, semuanya. Apa yang begitu buruk bagimu? Apa yang begitu sulit bagi Anda, Ngannou, untuk mengatakan bahwa Fernando Lopez membawakan saya kontrak UFC? Mengapa Anda hanya mengatakan kepada seorang jurnalis ketika mereka bertanya kepada Anda, bagaimana Anda sampai ke UFC? Dan Anda hanya menjawab, saya baru saja bertarung, saya memenangkan pertarungan dan saya mendapatkan telepon dari UFC. Fernando Lopez tidak membenci Francis Ngannou sama sekali. Fernando Lopez hanya bingung kenapa setelah Ngannou dikontrak oleh UFC hingga juara, tapi tidak pernah sekalipun menyebut MMA Factory. Apakah ada masalah dengan saya atau dengan MMA Factory? Fernando Lopez belum menemukan jawabannya hingga hari ini. Oke, segitu aja obrolan hari ini. Besok kita ngobrolin apa nih? Tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih.